Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar mantra atau dengan tikernya yaitu OM, yang mana kalian juga banyak request nih buat koin satu ini lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan mungkin ini juga pertama kali saya bahas mantra setelah memang sebelumnya saya bahas setelah dumping yang cukup signifikan ya dari koin mantra ini gitu. Dan ya kayak biasa di video kali ini kita bakalan bahas banyak mulai dari price action sampai ke beberapa metrik data seputar mantra atau OM ini. So disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama, di sini saya udah sortir ya dari sektornya yaitu RWA atau real world asset, yang mana tadinya seperti yang kita ketahui teman-teman, buat mantra ini kan ada di urutan atas-atas nih teman-teman. Jadi mantra ini tergolong big cap lah ya, salah satu koin big cap di narasi RWA. Tapi ya bisa kalian lihat nih, untuk mantra sekarang ini ya cukup jauh ya, bahkan top 10 RWA nih nggak ada teman-teman. Dia cukup jauh dan secara market cap berada di peringkat ke 138 gitu dari segi kapitalisasi pasarnya kalau mengacu pada overall kapitalisasi pasar di market kripto. Dan untuk harganya sendiri ya udah turun jauh tentunya ya setelah dumping signifikan sebelumnya, yang mana sekarang ada di sekitar 0,44 US dollar per koinnya. Kemudian di sini kalau kita lihat dulu untuk chartnya. Nah, di sini kalau kita mampir ke chartnya, mungkin banyak orang yang berspekulasi buat mantra ini bisa rebound dengan cepat, tapi ya kalian bisa lihat nih, dari topnya ke titik sekarang ya 90% lebih memang penurunannya sangat signifikan teman-teman. Dan nanti saya akan berikan ke teman-teman beberapa data yang menarik, tapi intinya tentu, ketika tim internal ya atau developernya sendiri ini quote on quote mengecewakan dari para user-nya atau para pelaku pasar yang memang berinvestasi di mantra ini, ya tentu nggak gampang teman-teman buat mengembalikan kepercayaan dari para pelaku pasar gitu. Kemudian di sini kalian juga bisa lihat bahwasannya mantra, di sini udah breakdown, sangat disayangkan. Jadi sebelumnya nih ketika dia testing di demand area ini, dia sempat shape up teman-teman atau sempat naik ke atas teman-teman ya. Jadi dia sempat ngekor sangat tinggi, yang mana ekornya ini aja teman-teman kalau kita ukur ya ketika dia naik atas ya itu 100%-an lebih gitu ya, sempat kembali ke $1, tapi setelah itu dia turun lagi dan bahkan dia breakdown valid dari, important area-nya yang di sini. Which is di sini saya udah ganti untuk, marking-nya dari yang sebelumnya demand zone menjadi supply area gitu. Kemudian ya di sini kita dapat reaction yang cukup positif dari demand area-nya yang di sini. Ya mungkin ini juga berbarengan dengan berbagai altcoin lain yang juga ikut naik, tapi nanti saya akan coba kasih lihat juga ke teman-teman semua datanya bahwasannya sebenarnya OM atau mantra ini cenderung, cukup underperform ya dalam, Q2 kali ini gitu. Nanti saya akan coba kasih lihat teman-teman datanya, tapi kalau kita coba lihat dari daily atau daily time frame-nya lah lebih tepatnya, atau time frame satu hariannya lah ya. Di sini di daily time frame kita bisa mengamati bahwasannya memang sebelumnya nih di sekitaran, important area-nya yang di sini, yang sebelumnya adalah demand area dan sekarang tentu udah jadi supply area atau udah jadi area resistance. Sebelumnya di sini ada reaction yang positif juga loh teman-teman, and then ya kalian bisa lihat nih penurunannya sangat signifikan gitu. Dan ini chart-nya kelihatan kecil karena ya kalian bisa lihat ya candle yang ini sangat-sangat mendominasi gitu teman-teman. Jadi ya kelihatannya untuk pergerakan yang lain ini cukup kecil, tapi sebenarnya kalau kalian tarik dari sini ke bawah ini turunnya lumayan loh teman-teman, sekitar 50-an% gitu. Kemudian ya seperti yang tadi saya katakan, kita dapat reaction dari demand zone di sini, and then ya memang sebenarnya kenaikannya juga lumayan teman-teman, yang mana kalau ke titik sekarang naik 20%-an, tapi itu sama sekali nggak sebanding ya dengan penurunannya, yang mana secara momentum jujur aja teman-teman, kalian tanpa saya gambar apapun pasti teman-teman juga bisa mengamati bahwasannya secara momentum sungguh bearish atau sangat bearish buat mantra ini, yang mana ya kalian bandingin aja nih, kenaikannya yang cenderung korektif sama dengan penurunannya atau sama dengan koreksinya nih yang cenderung, impulsif gitu. Jadi penurunannya cenderung impulsif sementara, kenaikannya ini cenderung korektif teman-teman. So di sini kita bisa mengamati ya beberapa hal, yang mana yang pertama, jika memang momentumnya seperti ini terus teman-teman, yang mana, let's say lah jangka pendeknya atau dalam jangka waktu pendek, mantra ini bisa bullish gitu atau cukup banyak yang akumulasi sehingga mengalami kenaikan harga. Ya at least ya mantra ini mungkin aja bisa testing ke area supply atau resistance ya yang di atas ini, tapi I don't think dia bisa, naik sangat signifikan teman-teman. Mengingat juga, seperti yang tadi saya katakan, suatu project jika kepercayaannya sudah hilang itu agak sulit atau bahkan bisa dikatakan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan publik gitu. Dan kalian bisa notice jika memang dia bisa testing ke resistance di sini, ya most likely ada potensi dia akan kembali terrejeksi teman-teman. Itu adalah kemungkinan yang pertama, dan ini menurut saya pribadi, udah termasuk salah satu probabilitas yang cukup oke ya buat mantra ini.
Mengingat sebenarnya kalau misalkan kita lihat nih sekarang aja dia udah dapat rejection, yang mana sebenarnya kalau teman-teman mungkin yang ngerti technical analysis juga kalian pasti tahu di sini ada semacam area ya. Jadi di sini ada semacam, eee, mini area resistance atau lebih tepatnya minor resistance yang terdapat di mantra ini dan ya dia udah ter-rejection di sini atau terkena rejeksi di sini dan ada potensi ya justru dia bakal coba hit lagi atau menguji lagi nih untuk demand zone atau area support yang ada di bawah sini. Dan if atau hanya jika area support ini di-breakdown, ya mungkin kita bisa aja teman-teman melihat harga mantra atau, OHM ini kembali lagi, turun lagi ke level-level yang lebih rendah gitu. Dan, kalau misalkan demand area ini di-breakdown, salah satu area yang, realistis buat dikunjungi adalah di sekitaran sini teman-teman ya. Nah di sekitaran sini ini ada semacam, eee area support juga yang bisa teman-teman perhatikan gitu ya, untuk mantra ini gitu. Ya di sekitaran sini dan kalau kalian tarik juga pasti kena di sekitaran sini, lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan buat teman-teman yang nanya, di kisaran area berapa, ya kalian bisa lihat lah ya, ini juga dekat dengan area psikologis dan, di sini buat demand area-nya juga ya sangat psikologis ya, sangat dekat dengan area psikologis yaitu 0,3 gitu untuk demand area yang ada di sini ya. Dan kemudian di sini buat mantra, sebenarnya kalau kita coba lihat dari beberapa datanya, yang mana, tadi kan secara teknikal apabila mantra ini memasuki skenario yang bullish yaitu potensi pertama, ya memang ada potensi untuk dia hit dari supply area di sini, dan kalau misalkan ternyata skenario yang kedua yang terjadi, ya ada potensi dia untuk testing nih atau hit lagi, atau menguji lagi ke demand area yang di sini dan hopefully nggak breakdown karena breakdown, jika memang mantra ini terkoreksi lebih jauh atau breakdown dari demand area ini, dia bisa aja, hit nih di area support yang ada di bawah sini. Tapi, di sini ya kalau kita mengacu pada data, kita bisa tahu bahwasannya sebenarnya teman-teman, setidaknya untuk sekarang ini secara potensial, kemungkinan atau probabilitas yang lebih mungkin terjadi adalah probability yang kedua teman-teman, yaitu mantra so far, dari POV saya pribadi atau sudut pandang saya pribadi, tapi disclaimer alert ini bisa aja keliru, tapi setidaknya untuk saat ini dan data-data yang saya lihat, jujur mantra ini nggak terlalu menarik secara price action dan ada potensi buat, secara persentase kemungkinan kedua yang terjadi. Kenapa teman-teman? Karena simpel, kalau kita lihat beberapa data dari mantra. Nah, let's say pertama data dari Diva lama, TVL di Mantra sekarang ini ada di angka sekitar 600 ribuan US dollar gitu teman-teman. Tapi kalian harus lihat, ini penurunannya sangat-sangat drastis dari sebelumnya, yang mana di bulan April teman-teman, pada saat memang Mantra ini belum terkoreksi jauh ya, ya mungkin, sebelum-sebelumnya nih di sekitaran sini, ketika awal-awal banget itu TVL-nya Mantra sempat lebih dari 4 miliar US dollar dan dump atau turun signifikan bahkan ke 600 ribu US dollar gitu. Itu penurunan yang sangat signifikan teman-teman. Kemudian nggak cuman ini, kalau kita lihat data dari token terminal, nah di sini data buat Mantra atau OM, di sini by token terminal menunjukkan bahwasannya token trading volume juga ikutan turun drastis, kemudian fees-nya juga turun drastis, and then kalau kalian lihat, ini yang paling, mungkin salah satu yang paling mengecewakan ya, active user-nya kalian bisa lihat, turunnya sangat signifikan teman-teman buat Mantra ini. Kenapa? Ya simpel jawabannya teman-teman, seperti yang tadi saya katakan ketika suatu project itu udah mengecewakan para investornya atau mungkin, para pelaku pasarnya, retailnya yang memang berinvestasi di Mantra ini pasti quote on quote ya, itu sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaannya kembali gitu. Dan makanya mungkin teman-teman pernah kalau di aset kelas lain mungkin, let's say seperti saham dan lain-lain, mungkin kalian pernah mendengar kalimat yang isinya atau bunyinya kira-kira kayak gini, ketika owner-nya buang barang, ya mungkin, para pelaku pasarnya akan sulit lagi gitu untuk percaya sama projeknya ya, atau untuk percaya sama quote on quote perusahaannya gitu ya. Karena memang sulit teman-teman, yang mana ketika owner-nya ini sendiri buang barang kan, ya artinya dia mau mengakumulasi atau lebih tepatnya memfinalisasi profitnya gitu atau merealisasikan profitnya ya. Dan ketika dia merealisasikan profitnya, ya mungkin para pelaku pasar pastinya, berpikir gitu apakah dia udah nggak fokus sama projeknya dan lain-lain. Ya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Tapi intinya ketika kepercayaannya itu sudah runtuh, dari pelaku pasar sangat sulit teman-teman untuk mengembalikannya lagi dan ya tentu ini direpresentasikan ya dengan data-data ini, dengan token trading volume yang turun, fees yang turun, kemudian active user yang ini sangat signifikan teman-teman buat penurunannya. Yang mana sebelumnya ya kalian bisa lihat sendiri buat angkanya dan turun sangat signifikan teman-teman. Kemudian di sini kalau kita lihat dari CoinGlass. Nah, data dari CoinGlass menunjukkan bahwasannya, eee, Mantra sebenarnya volumenya masih cukup oke karena memang mungkin banyak, para spekulan-spekulan ya atau orang-orang yang berspekulasi di Mantra ini atau mungkin trading-trading di Mantra ini yang mana volume dan open interest-nya dalam beberapa waktu terakhir ternyata naik. Kemudian dalam 24 jam terakhir ini sebenarnya cukup tinggi juga value yang terlikuidasi yaitu di sekitar 4,70 of dollar yang terkena liquid atau likuidasi kena margin call lah ya di Mantra ini dan ini didominasi oleh justru short position teman-teman. Ya mungkin karena memang kenaikannya dalam jangka waktu pendek ini ya, yang mana kan di sini kalian bisa lihat,
sempet naik nih, sempet ada swing yang cukup oke atau kenaikan yang cukup oke dari mantra, mengingat memang, berbagai altcoin lain juga ikutan naik nih dan market crypto so far lagi cenderung bullish. Dan di sini kalau kita coba lihat juga dari segi, vesting-nya atau mungkin kita lihat dulu dari alokasinya, teman-teman bisa lihat nih ini adalah beberapa alokasi yang, disediakan oleh Mantra dan di sini kalau kita lihat dari vesting schedule-nya, kita bisa mengetahui bahwasannya so far Mantra ini, menganut atau yang sedang berjalan lah ya, ini adalah rata-rata linear unlock yang mana di sini, Mantra so far kalau kita lihat dia unlock-nya di 2 tanggal, yaitu tanggal 18 dan tanggal 23 di setiap bulannya. Di mana tanggal 18 ini round-nya ditujukan untuk Om upgrade dan juga di tanggal 23 ini untuk seed nih. Dan kalian bisa lihat ini berulang di setiap bulan, jadi tanggal 18 dan tanggal 23 kalian bisa pantau buat teman-teman yang memang tertarik buat, bertransaksi di Mantra ini. Tapi sekali lagi disclaimer, do your own research karena saya nggak pernah menyarankan jual beli aset apapun. Kemudian di segi analytic-nya atau kita lihat dari segi analytic. Nah, di sini kita bisa melihat ya, mantra ini semacam terbalik teman-teman dari segi analytic-nya, yang mana kalau kita lihat dari Januari dan juga Februari ini cenderung hijau teman-teman. Yang mana pada saat ini kalau kalian, bandingkan ya atau komparasikan dengan berbagai koin lain itu di kuartal 1 itu cenderung minus teman-teman. Sementara mantra di kuartal 1 itu cenderung bullish malah. Dan ya kalian bisa tebak lah ya, ternyata di kuartal 2-nya ya 92,1% gitu di bulan April, penurunan yang sangat signifikan dan bahkan di kala-kala memang bulan April dan bulan Mei ini banyak koin yang cukup bullish teman-teman, kalian bisa komparasikan juga sama berbagai koin lain. Ini koin lain di bulan April, Mei ini cenderung bullish, tapi Mantra kalian bisa lihat cenderung negatif gitu. Bahkan setelah kenaikannya yang, di sini ini tidak bisa ya menutup return negatifnya di bulan Mei gitu ya, dan kalian bisa lihat dengan ini kuartal 2 Mantra udah minus sekitar min 92,8%. Itu minus atau negatif yang sangat signifikan, ditambah dengan memang kuartal 2 ini merupakan kuartal terburuk buat Mantra secara historikal juga. Kalian bisa lihat di sini 3 merah, 1 hijau dengan mengabaikan tahun 2025 ini. Dan I think juga dengan seperti ini, kemungkinan besar ya Mantra juga bakal closing, secara negatif gitu di kuartal 2 tahun 2025 ini. Dan di bulan Mei bahkan dengan kenaikan ini Mantra belum dapat return yang positif teman-teman, dan mari kita lihat ke depannya akan seperti apa. Tapi jujur dari POV saya pribadi, terlepas dari projeknya ini tentang apapun, mungkin teman-teman memandang RWA ini project yang memang berguna karena ada tokenisasi dan sebagainya, dan, Mantra ini kan layer one di sektor RWA tersebut dan lain-lain. Tapi ya sekali lagi teman-teman, kepercayaan itu sangat sulit didapat dan ya pelajaran yang bisa kita ambil mungkin adalah jangan sia-siakan ya kepercayaan orang lain, dan kalian bisa lihat nih hasilnya ketika memang kepercayaan para pelaku pasar dan juga orang-orang itu dikecewakan, ya yang terjadi adalah seperti ini teman-teman. Ini koin sangat-sangat underperform, yang mana koin-koin lain kan pada hijau nih. Kalian kalau cek mungkin altcoin yang kalian pegang, bahkan meme coin yang kalian pegang itu pasti rata-rata hijau, tapi Mantra kalian bisa lihat sendiri, di sini ternyata negatif gitu buat return-nya. Padahal memang sebenarnya project-nya itu punya utility, yang mana kalau teman-teman bingung ini project-nya tentang apa, di video-video sebelumnya yang bahas Mantra saya tuh udah pernah jelasin secara lengkap gitu ya. Teman-teman boleh banget buat mampir ke video pembahasan sebelumnya buat tahu nih fundamental seputar Mantra atau Om ini gitu ya, biar saya nggak usah jelasin lagi di video kali ini. Dan lebih kurang itu aja seputar Mantra. Gimana kalau menurut teman-teman semua? Apakah menurut kalian dari segi price action nih yang kalian bisa lihat di sini masih menarik, atau kalian justru menurut kalian nih mungkin saatnya akumulasi karena mungkin harganya udah cenderung murah, dan atau kalian tipe yang satunya nih, kalian udah nggak percaya lagi mengingat memang developernya berlaku seperti itu atau tim internalnya juga seperti itu, teman-teman jadi mungkin nggak percaya lagi atau kehilangan kepercayaan lagi seputar Mantra, boleh kita, atau teman-teman komen aja di kolom komentar di bawah, siapa tahu kita bisa diskusi dan dapat banyak insight nih di kolom komen di bawah. Dan juga buat teman-teman yang mau request Arlisa koin, boleh banget request aja di kolom komen di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan juga bahas kembali. Seperti Mantra ini, yang mana kalau saya baca-baca di kolom komen banyak banget yang request seputar Mantra. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.